Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kusman Palwala, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen dengan NIM G3IMN25036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam disiplin ilmu manajemen, yaitu konsep dasar manajemen strategi menurut Wellen dan Hanger. Mengapa topik ini penting? Karena dalam dunia bisnis dan organisasi modern yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan teknologi yang cepat, serta persaingan yang semakin ketat, kemampuan berpikir strategis menjadi salah satu kompetensi utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Wellen dan Hanger, dua tokoh besar dalam bidang manajemen strategi, telah memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami bagaimana organisasi dapat mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Menurut Wellen dan Hanger dalam bukunya Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability, manajemen strategi didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategi tidak hanya berbicara tentang perencanaan masa depan, tetapi juga tentang bagaimana organisasi beradaptasi dan bertahan di tengah perubahan lingkungan. Manajemen strategi mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi dalam satu kesatuan arah yang saling mendukung. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki arah yang jelas, mampu merespon perubahan lingkungan, dan dapat mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Wellen menegaskan bahwa strategi bukanlah sekadar dokumen perencanaan yang disimpan di meja manajer, melainkan merupakan proses berpikir dan bertindak secara sistematis dan terarah untuk menjawab pertanyaan: kemana organisasi akan pergi, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana organisasi mengetahui bahwa ia berada di jalur yang benar. Nah, selanjutnya, tujuan utama manajemen strategi menurut Wellen dan Hanger adalah untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang. Dalam konteks ini, strategi menjadi jembatan antara kekuatan internal organisasi dan peluang eksternal yang ada di lingkungannya. Nah, manfaat dari penerapan manajemen strategi antara lain yaitu yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong koordinasi lintas fungsi. Yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan. Dan yang kelima adalah meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen strategi merupakan proses yang menyeimbangkan antara stabilitas dan fleksibilitas. Organisasi dituntut untuk tetap berpegang pada visi jangka panjang, namun juga harus siap menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Nah, adapun tahapan proses manajemen strategi adalah menurut Wellen dan Hanger, proses manajemen strategi terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah analisis lingkungan atau environmental scanning. Nah, tahapan ini adalah fondasi dari seluruh proses strategis, mencakup analisis lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan industri, serta internalnya yaitu sumber daya, struktur, dan budaya organisasi. Lalu yang tahapan kedua adalah formulasi strategi atau strategi formulation. Nah, berdasarkan hasil analisis, organisasi menyusun visi dan misi dan tujuan jangka panjang serta menentukan strategi yang tepat di tingkat korporat, bisnis, dan fungsional. Nah, tahapan yang ketiga adalah implementasi strategi atau strategi implementation. Strategi diterjemahkan menjadi program kerja, kebijakan, struktur organisasi, serta sistem pengendalian yang mendukung pelaksanaan. Nah, lalu tahapan yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian atau evaluation and control. Tahapan ini mengevaluasi sejauh mana strategi telah berjalan sesuai tujuan dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan.
Selanjutnya, tingkatan strategi dalam organisasi menurut Whelan dan Hanger mengklasifikasikan strategi ke dalam 3 tingkatan utama, yaitu yang pertama strategi corporate atau corporate strategy. Artinya adalah menentukan arah keseluruhan organisasi serta diversifikasi, merger atau ekspansif yang fokusnya menjawab bisnis apa yang seharusnya kita geluti. Lalu yang kedua adalah strategi bisnis atau bisnis strategi, berfokus pada cara setiap unit bisnis bersaing dalam pasar tertentu untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menggunakan model seperti strategic generic porter. Lalu yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi atau fungsional strategi berkaitan dengan kegiatan operasional di tiap fungsi seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi agar mendukung strategi bisnis dan korporat. Lingkungan dinamis dan adaptasi strategis. Dalam pandangan Whelan, lingkungan bisnis selalu berubah, cepat, kompleks, dan tidak pasti. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus adaptif, berbasis pembelajaran, dan fleksibel terhadap perubahan. Organisasi yang terlalu kaku pada satu strategi cenderung tertinggal, sementara organisasi yang mampu belajar dan beradaptasi akan bertahan lebih lama. Konsep penting di sini adalah strategi fit, yaitu kesesuaian antara strategi, struktur organisasi, budaya, dan lingkungan eksternal. Banyak perusahaan besar bertahan karena mampu menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan zaman, seperti transformasi digital atau inovasi produk. Nah, sebagai penutup dari presentasi kami kali ini adalah, menurut Whelan dan Hanger, manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya secara berkelanjutan. Manajemen strategi bukan hanya tentang analisis dan perencanaan, tetapi juga tentang kepemimpinan revolusioner, visioner, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Pemahaman tentang konsep dasar ini penting bagi para pemimpin, akademisi, dan mahasiswa agar dapat membangun organisasi yang tangguh di tengah dinamika global. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.